Ya, ini kembali cerita Jamal bahwa tamu spesial kita Iksan ya, Kasih. satu daerah, satu kampung lah ya, kalau satu Betul, daerah enggak ya, agak jauh betul, kita ya. betul. Nah, hari ini Iksan mau bersaksi ya, dia bisa memberkati banyak orang, banyak bisa memberkati banyak orang, di mana dia eh, pertama kali bisa mengenal Tuhan Yesus, gimana perjalanan hidupnya, di apa aja kegiatan dia hari ya, saat ini gitu ya, gimana perjalanannya bersama Tuhan Yesus, kita bisa dengarkan ya. Mungkin Iksan mulai dari waktu kecil gitu ya, misalnya terserah Iksan sih ya, soalnya uh, Dipotong-potong aja gitu yang foto. ya kalau misalnya ada yang Iksan nggak mau ceritakan ya nggak apa-apa Ya, gitu. Yang penting inti kesimpulannya itu. semua yang Iksan saksikan adalah kebenaran gitu ya. Kita kan nggak boleh berbohong gitu. Jadi silakan cerita. Nanti Iksan perkenalkan dulu dirinya ya, dari mananya gitu. Oke, silakan Iksan bersaksi. Oke, halo, shalom, selamat malam. Terima kasih Unirita untuk waktunya. Kayaknya nggak gitu banget ya gitu deh. Terima kasih Unirita untuk waktunya. Ya, perkenalkan. Hilang ganteng kamu kalau begini. Oke. Ya, perkenalkan aku, nama aku aslinya tuh Iksan Fadli. Sekarang Ya, nama aku tuh Iksan Fad Gamalia Immanuel. Biasa dipanggilnya Iksan sama Unirita. Chan. Chan gitu sama Unirita. Aku tuh aslinya dari Sumatera Barat ya, Minangkabau, lebih tepatnya tuh di daerah Pasaman. Ya mungkin Hmm. ada teman-teman yang dari Pasaman juga mungkin. Salam kenal semuanya. Ya, untuk perjalanan aku mengenal Tuhan Yesus tuh ya Bu, memang proses panjang sih Nirita. Ya, Tapi sepertinya aku bakalan ringkas aja ya, supaya ya. tidak memakan waktu juga kan Mhm. teman-teman. Boleh. Awal mulanya itu ya dari perjalanan aku mengenal Tuhan tuh, aku orang yang penasaran nih kita. Jadi aku tuh semakin sebelum aku terjawab semua pertanyaan yang ada tuh aku belum berhenti untuk mencari tahu gitu loh. Awal mulai Oh, tuh maksudnya orangnya pengen tahu gitu iya, ya. aku Mhm. penasaran kepoan orangnya, Mhm. penasaran. Jadi dulu tuh pada zaman-zaman aku masih masih SMP kayaknya. Jadi aku tuh memang tipikal orang yang aku memang orangnya itu yang malas belajar agama sebelumnya. Iya. Ya kurang ini aja, kurang nyaman di Mhm. akunya gitu loh. Jadi kurang nyaman itu memang dari dulunya memang kurang nyaman di akunya Mhm. gitu. Jadi dengan seiring berjalannya waktu pada saat itu tuh aku coba kayak sekolah tapi di rantau ternyata. Aku dulu tuh Mhm. sekolah di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu Iya, di SMP itu. aku di SMA-nya di Pekanbaru. SMA di Iya, aku Pekanbaru. di SMA di Pekanbaru. Di situ tuh rasa timbul penasaranku tuh makin tinggi. Karena apa? Mhm. Karena aku berbaur dengan bukan orang yang satu agama aja dengan aku sebelumnya gitu. Jadi itu banyak banget agama-agama yang aku temuin. Sebelumnya aku berpikiran agama itu cuma ada satu, Nilita. Iya. Aku nggak pernah tahu agama itu banyak. Karena yang diajarin sama nenek moyang dan orang tua aku ya cuma ada satu agama doang, nggak ada agama lain gitu pada saat itu ya. Tetapi Iya. dengan semakin dewasanya Ya, aku dan tapi kan di sekolah belajar. oh, pada saat itu hanya buat sampai SMP doang kan bahwasanya aku cuma tahu banyak agama itu pada saat SMP. Oh, ternyata SMP ada ya. agama lain gitu. Mhm. Nah, Mhm. di situ rasa penasaran aku tuh timbul. Oh, ternyata banyak nih agama lain. Mhm. Bukan aku ingin pindah agama pada saat itu, cuman aku Iya. ingin mencari tahu dulu nih. Mhm. Benar nggak sih ini agama lainnya? Padahal tuh aku masih kecil pada situ, tapi rasa penasaran aku udah timbul di situ kan. Mhm. Dengan seiring berjalannya waktu, di Pekanbaru itu tuh aku punya banyak teman yang berbeda keyakinan denganku pada saat itu. Tetapi aku belum berani untuk bertanya sama mereka. Aku Mhm. belum berani buat bertanya sama mereka tentang keyakinan mereka tersebut gitu loh. Karena Mhm. pada saat itu tuh aku belum berpikir sih itu sensitif atau bagaimana. Cuman aku belum coba untuk open aja gitu loh mengenai keyakinan gitu loh. Dengan seiring berjalannya waktu, dulu tuh nyerita zaman-zaman aku SMA itu, aku di depan di seberang sekolahan aku itu ada Gramedia di daerah Pekanbaru itu. Mhm. Jadi begitu itu kelas 2 SMA. Begitu aku pulang sekolah, aku tuh datang ke Gramedia hanya buat mencari tahu Alkitab tuh seperti apa. Oh, kamu di SMA itu udah tahu tentang Kristen dong ya. Jadi Eee, Baru mencari tahu aja nih, belum tahu oh, tentang. Cuma mhm. mencari tahu aja gitu loh. Mhm. Ternyata bukan Al-Quran doang kitab itu. Mau cari tahu nih Injil tuh seperti apa gitu loh. Iya, Ya kan? Ya udah aku ambil, aku buka-buka otak-atik ya pada saat itu aku belum mendalami, cuman mencari tahu aja pengen gitu, tahu aja pengen itu tahu kayak apa aja gitu gitu, ya. kayak gimana gitu, kayak Mhm. apa gitu. Lalu dengan seiring berjalannya waktu aku kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu dan di dekat lingkungan sekolah aku juga itu tuh ada gereja Katolik di Mhm. daerah Pekanbaru gitu. Jadi dan karena aku punya teman yang memiliki keyakinan berbeda sama aku belum bertanya sama dia, tapi aku tanya cuman kamu gerejanya di mana?
Ya, seperti itu sama dia. Dan dia kasih tahu aku bahwasanya gerejanya di situ. Ya kan? Jadi ketika aku sekolah, aku melihat semua aktivitas yang ada di gereja tersebut karena sekolahan aku tuh bertingkat-tingkat, Hmm. otomatis bisa ngelihat gitu loh Hmm. aktivitas yang ada di luar lingkungan gereja tersebut itu seperti apa gitu loh. Lalu dengan singkat ceritanya, aku lulus kelas 3 SMA itu aku merantau ke Bandung. Oh, pernah di Bandung juga? Iya, karena aku dulu kuliahnya awal mula di Bandung. Oh. Betul. Jadi aku kuliah di Bandung, aku memilih buat tinggal di Bandung itu tuh yang pertama itu ya aku nggak tahu yang pertama otomatis aku suka aja sih sama daerahnya dan aku memilih di situ tuh aku mencoba buat mengembangin nih rasa penasaran aku tuh makin tinggi tentang keyakinan tersebut gitu loh, Hmm. ya kan. Ya udah dengan sering berjalannya waktu juga di Bandung aku udah dewasa karena aku udah kuliah soalnya di Hmm. situ dan di situ tuh aku punya temen orang Sumatera juga, orang Sumatera lah intinya. Hmm. Terus aku bertanya sama dia. Oh dia nggak, aku nggak bertanya, sorry. Dia bilang sama aku. Dia tuh di atas aku usianya. Dia Hmm. bilang sama aku, Dek, bisa ngantarin kakak nggak ke gereja? Dia bilang gitu sama Hmm. aku. Oh bisa kak, boleh aku bilang gitu. Jadi aku suka ngantarin dia tuh ke gereja setiap hari Minggu pada Oh. zaman-zaman itu tuh Hmm. di Bandung. Hmm. Lalu dengan seiring berjalannya waktu, aku bilang sama dia, Kak, boleh nggak sih aku ikut kakak ke gereja? Hmm. Aku tanya dia sama dia begitu. Terus dia bilang, eee, "Nggak boleh lah, kamu kan muslim." Dia bilang Hmm. sama aku gitu kan. Hmm. "Kamu nggak boleh, kamu ikutin agamamu aja, jangan ikut-ikut agama orang tuh nggak boleh, dosa hukumnya." Dia bilang sama aku Hmm. gitu kan. Otomatis rasa penasaran aku makin tinggi dong. Iya. Ya kan ingin mencari tahu tentang mereka gitu loh kan. Dengan Iya. seiring berjalannya waktu aku cari tahu sendiri aja. Iya. Dengan seiringnya waktu aku cari tahu sendiri dan minggu-minggu berikutnya aku tanya lagi sama dia, "Kak, aku pengen pengen datang sekali aja." Hmm. Aku bilang sama dia kan dan akhirnya aku diajak lah sama dia untuk ke gereja gitu dan ya udah aku ikutin aja aktivitas yang ada di gereja pada saat hari Minggu itu. Orang berdiri, aku berdiri, orang duduk, aku duduk. Walaupun pada saat itu aku belum ngerti itu nyanyi-nyanyinya apa aja gitu. Ya Hmm. udah aku ikutin aja. Ya udah singkat ceritanya lagi, aku udah memberanikan diri ke gereja dan bahkan pada saat di Bandung tuh aku hampir setiap minggu nih. Hmm. Hampir setiap minggu aku ke gereja dan bukan sama teman aku ini. Sama yang lain sendiri atau Sendiri aku. berarti Iya, maksudnya? sorry ya. Sorry. Oh, enggak Jadi ya. di gereja itu ternyata nggak ada aktivitas yang ini gitu loh. Ya Hmm. udah aku ikutin aja nih. Hmm. Ya udah dengan seiring berjalannya waktu aku pindah dong ke Jakarta. Iya. Pindah Nah, ke Jakarta dan aku ibaratnya udah dunianya udah di Jakarta. Dunianya udah di kota lah gitu di Bandung. sebentar aku cut sedikit. Hmm. Waktu di Bandung itu Isa berapa lama di sana? Iya, waktu di Bandung itu tuh aku 3 tahun nih. 3 tahun. Nah, 3 tahun. terus pindah Hmm. ke Di Jakarta, lanjut Jakarta. ya. Di situ tuh aku udah mulai mendalaminya nih. Mhm. Aku udah mulai mendalami nih. Cuman aku belum berani buat mengungkapin gitu loh. Ngerti nggak nih Mas aku? Maksudnya kamu udah mulai percaya atau masih ragu-ragu Ya, atau aku masih udah mulai mencari? mendalami ada ayat ini, ayat Oh, tentangnya ternyata awal mulanya dunia tuh begini-gini. Jadi heeh. aku udah mulai baca di Iya, situ. Cuman aku dekat. belum berani buat open sama lingkungan aku, maksudnya Mhm. teman-teman aku gitu loh. Iya, Ya udah pada saat itu tuh singkat cerita 2006, 17, 18 aku ke Jakarta. iya, Ya heeh. kan? Aku ke Jakarta. Di sini tuh aku udah sering bahkan setiap hari Minggu aku ibadah. Setiap Oh, minggu tuh aku sering ibadah. Cuman ya mhm, udah ibadah biasa. Aku udah mulai-mulai ngerti worshipnya, udah ngerti nyanyi-nyanyinya gitu. mhm, Ya udah aku mulai sering banget ibadah dulu. Lalu pada saat pandemik datang nih, aku kehilangan pekerjaan aku nih. ya. Itu benar-benar mungkin bukan cuma aku nih, mungkin hampir seluruh, Aku juga. iya semua Aku orang tuh mengalami hal itu ya. tahun Hmm. 2021 aku. Di Mhm, situ tuh aku mulai kayak hancur lah hidupku gitu kan. Aku mhm, ngerasa kayak kehilangan dunia aku yang sebelumnya tuh kayak berubah banget dalam mhm. hidupku gitu dan aku kehilangan pekerjaan dan bla bla lah banyak Mhm. masalahnya, problemnya dan akhirnya aku pulang ke Sumatera nih. Pulang Aku ke pulang ke Padang. Padang. Mhm, Nah, sampai aku di Padang, karena dunia aku udah banyak di rantau, ketika aku pulang tuh aku merasa tidak nyaman gitu loh. maksudnya kan ini ke Pasaman ya? Ke Pasaman, aku Mhm, pulang ke Pasaman, mhm, sepertinya aku di Pasaman hanya 3 hari Uni, mhm, mhm, 3 hari, mhm. dan aku balik lagi ke Jakarta. Iya. Itu pada saat itu tuh orang tua aku nggak Cuman izinkan, 3 hari doang tuh? cuma 3 hari doang. Dan itu pun aku ngerasa udah kayak lama banget gitu, karena nggak biasa lingkungannya di kampung Iya, nih, udah, iya. iya kan? Akhirnya aku memutuskan buat diam-diam ke Jakarta. Aha, Balik ke Jakarta aku sendiri kan. Nah, ya udah nyampe di Jakarta, aku memutuskan buat pindah dari Jakarta ke daerah Tangerang pada saat itu. iya. Ya kan di Mhm. situ tuh pada saat pandemik itu benar-benar Jakarta mati total nih. Iya, tahu Betul. aku kan di Jakarta. Heeh, Mhm. dan akhirnya aku tinggal di Tangerang. Di situ tuh kehidupan aku merasa kehidupan aku tuh
aku kehilangan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan pada saat itu tuh susah banget Uni karena benar-benar perusahaan tuh banyak yang tutup dan orang tuh bekerja WFH gitu loh, ya kan. Sebetulnya di balik pandemi itu tuh banyak juga hikmah yang aku peroleh Uni. Ya. Ya kan banyak banget gitu. Ya. Jadi selama aku di Tangerang, aku tuh benar-benar kayak stres banyak lah yang aku alami gitu. Jadi aku kayak aduh Tuhan aku harus Kehilangan gimana? arah Iya lah kehilangan gitu. arah gitu kan. Dan satu ketika aku dapatlah aku pekerjaan di daerah Tangerang itu di restoran pada saat itu. Aku bekerja di situ dan aku punya teman satu orang. Dan teman aku tuh orang Sumatera juga, orang dari Medan nih. Ya. Aku ngobrol sama dia, aku cerita sama dia gitu. Aku cerita tentang pekerjaan aja, bukan cerita dari hati ke hati gitu, bukan. Aku cerita tentang pekerjaan aja. Keluh kesah kita bekerja seperti apa gitu loh Uni. Ya udah, jadi singkat ceritanya lagi nih Uni, aku tanya sama teman aku ini, kamu agamanya apa? Aku tanya gitu kan. Oh ternyata agamanya Kristen gitu loh. Dan aku makin mau pengen terbuka dong sama dia karena aku ngerasa ini loh yang mau aku cari gitu loh nih. Singkat cerita pada saat itu aku dapat teman lumayan lama sama dia selama aku di Tangerang. Aku tanya sama dia, kamu gerejanya di mana? Aku bilang gitu sama dia kan. Ya dia bilang sama aku, dia cerita sama aku, dia ngobrol sama aku. Singkat ceritanya aku tanya sama dia, boleh nggak sih orang agama ini didoain sama orang Kristen? Aku tanya begitu sama temanku ini. Terus temanku bilang sama aku, ya boleh, apa salahnya kan bukan pindah agama. Kata temanku ini kan. Padahal kamu sebenarnya sebelumnya udah sering ke gereja, Betul. cuman kamu belum memutuskan ya. Betul, Uni. Masih muslim gitu Masih ya. muslim. Aku belum memutuskan, cuman aku sering ikut ibadah hari Minggu gitu loh, Uni. Ya aktivitas teman-teman aku lah pada saat itu. Jadi pas di Tangerang ini nih, Uni, aku benar-benar kayak kebingungan banget karena kan lingkungan aku udah jauh lah ya, karena maksudnya udah pure aku di Tangerang nggak punya teman-teman lagi karena semua di Jakarta dan di Bandung. Dan pada saat pandemi kan memang betul-betul aktivitas kan nggak ada sama sekali, berkurang banget kan. Nah, jadi teman aku yang satu ini tuh, aku bilang sama dia, Uni, boleh nggak aku didoain sama orang Kristen? Aku bilang itu sama dia. Terus dia bilang sama aku, boleh dong. Siapa nggak ada yang larang buat didoain. Semua orang boleh didoain, kata dia gitu kan. Terus aku bilang sama dia, besok bisa nggak mau nggak ngedoain aku? Aku bilang sama dia. Terus dia bilang sama aku, bisa. Besok kita datang ke tempat pendoa gereja aku. Dia bilang sama aku gitu kan. Ya sudah. Akhirnya pada malam sekitaran jam 7:30 malam, aku diajaklah untuk ketemu salah satu pendoa dari gereja tersebut dan aku mendatangi rumah pendoa tersebut. Ya kan terus aku ketemu sama dia di salah satu resto gitu di daerah dari mana ya oke. Terus aku Ican diajak lah nih ketemu sama si pendoanya gereja ini Uni. Lalu Iksan samperin lah ke daerah pendeta tersebut kan sama teman Iksan sekitaran jam 7:30 malam. Lalu kita ngobrol-ngobrol sama pendeta tersebut dan Iksan bilang sama dia bahwasanya Iksan lagi pusing nih, lagi stres karena kehilangan pekerjaan dan kehidupan juga lagi berantakan gitu loh Uni. Iksan cerita lah, pokoknya sharing lah. Sama yang mau mendoakan. Iya, sama pendoa ini gitu kan. Terus dia bilang sama Iksan, kamu mau didoain? Kata dia gitu kan. Terus Iksan bilang, iya mau didoain, tapi Iksan tanya lagi nih tapinya. Saya tanya sama dia, tapi nggak pindah agama kan? Iksan bilang gitu kan sama pendoa ini. Karena kan Iksan takut juga kan Uni. Takutnya nanti Iksan didoain gitu tuh buat pindah agama kan. Makanya Iksan tanya dulu, ini nggak pindah agama kan? Iksan bilang gitu. Kan kamu didoain katanya, bukan pindah agama. Lo kan cuma didoain. Kata dia gitu, didoain orang tuh bukan pindah agama. Kata si pendetanya kan. Ya kan. Lalu akhirnya begitu kita selesai makan, Iksan didoain di parkiran kendaraan Uni. Oh. Di parkiran, bukan di tempat kita makannya, di parkirannya. Di parkirannya. Ya. Jadi begitu si pendetanya tersebut tuh berdiri pas persis di depan si Iksan. Lalu dia pegang lah kepala Iksan. Lalu dia doain Iksan dengan ya Iksan nggak tahu lah apa yang dia sebut pada saat itu. Pokoknya dia doain Iksan tuh lama banget. Mungkin sekitar 5 atau 10 menit dia ngedoain Iksan, tiba-tiba Iksan ngerasa kayak sesosok sesuatu yang hadir di saat dia mendoain Iksan itu. Ya, aku merinding. Iksan itu nggak bilang bahwasanya yang hadir itu Tuhan Yesus kah atau siapa. Iksan nggak bilang nih. Cuman Iksan mikir ini siapa gitu loh. Ya. Hadir dia itu tuh berdiri persis di depannya. Iksan merinding loh, sumpah jujur. Dia persis berada di sisi belakang Iksan sebelah kanan Uni. Sedangkan teman Iksan ini berdiri di sisi kiri Iksan. Ya. Dia itu berada di sisi sebelah kanan belakang. Ya. Pendetanya persis di depan Iksan. Lalu di situ tuh dibilang Iksan nggak fokus, Iksan fokus ngedengerin si pendoanya ini mendoakan Iksan. Tapi di sisi lain Iksan mau lihat ke belakang tapi tidak bisa Uni. Karena Iksan pengen lihat nih siapa gitu loh yang datangnya siapa. Ya kan, tapi Iksan nggak bisa ngelihat. Mungkin lebih kurang Iksan didoain itu 45 menit atau 1 jam lebih kurang segitu. Lama Uni benar berdiri sampai Iksan tuh kayak
benar-benar kusyuk banget Iksan, benar-benar dengerin banget apa si pendoa sampaikan tadi Uni. Lalu begitu si pendoa ini selesai mendoakan Iksan, lalu dia bilang apa namanya support Iksan lah, ya kan. Nah, begitu dia support Iksan, otomatis kita udah selesai dan pamit-pamitan kita pulang. Nah, dari si pendeta ini pamit-pamitan sama Iksan sampai Iksan nyampe di rumah, Iksan nggak bisa bicara. Tapi apa yang dirasakan? Iksan masih bertanya itu siapa gitu loh. Jadi Iksan masih pengen tahu, tapi Iksan nggak bisa bicara. Dan teman Iksan juga bingung nih, tapi mungkin teman Iksan udah mengerti nih sama si pendetanya. Jadi dia senyum-senyum aja sama Iksan. Tapi Iksan tuh ditanya sama dia, Iksan tuh nggak bisa ngomong. Dan Iksan nggak bisa lihat ke belakang nih. Jadi kayak kaku gitu, naik ke motor kaku. Bahkan Iksan tuh nggak bawa kendaraan pulang, ini teman Iksan yang bawa. Lalu kita balik ke rumah, dan teman Iksan lalu antarin Iksan ke kosan Uni, ya kan? Begitu sampai di kosan, teman Iksan langsung balik dan Iksan tuh rebahan. Di situ Iksan masih mikir, itu siapa? Iksan masih bertanya, itu siapa? Yang hadir tadi itu siapa? Kok cuma ada sesosok yang hadir warnanya putih berada di sisi kanan sebelah belakang? Itu siapa? Ya kan? Lalu karena Iksan duduk di kasur diam, tiba-tiba Iksan ketiduran. Ya kan? Lalu tengah malam, nggak tahu jam berapa, Iksan tuh ngerasa Iksan mimpi lah. Iksan nggak tahu mimpi, nggak tahu sadar sih Uni. Tiba-tiba tuh persis di hadapan Iksan, sesosok yang Iksan bilang ada di posisi Iksan tadi itu, dia datang. Dia membawa salib tuh gede banget Uni. Dia bawa salib gede, dan dia tuh Iksan nggak ngeliat kakinya, cuma dia pakai baju putih doang. Dia gede pakai baju putih, dan dia persis berdiri di hadapan Iksan. Karena kan Iksan rebahan, otomatis di langit-langit rumah lah ya. Saya ngeliat sosok itu, dan dia bawa salib gede, ya kan. Dan Iksan langsung ingat ke salah satu ayat di Alkitab. Mungkin Iksan lupa nih mau bilangnya ayat apa, cuman lupa Iksan. Langsung ingat ke ayat itu, dan tiba-tiba Iksan kebangun, Iksan sadar, tapi dalam kondisi badan Iksan udah basah kuyup, keringatan, basah kuyup keringatan gitu. Iksan masih bertanya, ini masih belum, rasa penasaran Iksan tuh masih ada. Ya kan, rasa penasaran Iksan tuh masih timbul di situ sama si sosok ini. Dan pagi harinya, karena Iksan suka baca-baca buku di Gramedia, Alkitab di Gramedia tadi, ya kan, Iksan menemukan ayat-ayat di situ, dan akhirnya Iksan langsung ke gereja. Pada saat itu sekitaran Agustus, tanggal 28 Agustus, Iksan langsung datang ke salah satu gereja yang dekat dari Iksan tinggal di Tangerang. Iksan bilang sama orang gerejanya, Iksan minta dibaptis. Dan dia, orang gereja juga kaget. Jadi saat itulah Iksan memutuskan untuk dibaptis ya, karena datang dalam mimpi juga. Pokoknya mimpi Iksan itu tuh merasa Iksan tuh apa yang pendeta sampaikan saat mendoakan Iksan, itu rasanya tuh kayak nyambung gitu ya. Sampai di hati Iksan Uni. Nyampe gitu loh. Itu kayak tersentuh banget dalam hati Iksan. Makanya begitu paginya itu Iksan datang langsung ke gereja, Iksan bilang sama orang gereja, Iksan bilang, Iksan mau dibaptis, Iksan bilang gitu. Dan orang gereja tuh kaget gitu, sampai dia bertanya-tanya juga. Cuma Iksan nggak bisa banyak berkata-kata di situ, dan akhirnya Iksan minta dibaptis hari itu juga. Dan puji Tuhannya, Iksan dibaptis. Orangnya mau hari itu juga? Hari itu, baptisan pada hari itu, setiap hari tanggal 28 Agustus, setiap hari Sabtu. Jadi pada saat itu tuh Iksan dibaptis pada tanggal 28 Agustus. Di hari Sabtu waktu itu. Iksan tuh ngerasa begitu Iksan dibaptis, rasanya tuh sekujur badan Iksan ini ngerasa kayak suci banget Uni. Iksan ngerasa kayak kertas putih yang banyak corak-coraknya, dan begitu Iksan dicelupin ke dalam air pembaptisan, begitu Iksan cemplung ke atas tuh ngerasa dunia itu tuh indah banget Uni. Ketika kita sudah menanamkan, berasa terang gitu ya. Terang banget Uni, betul. Gitu ya. Ketika kita sudah menanamkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi tuh jadi Iksan ngerasa kayak, Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak dari dulu aja datang ke dalam kehidupan aku? Ya kan, kenapa harus sekarang Tuhan gitu. Iksan ngerasa di situ. Yang beban yang tadi Iksan pikul tuh merasa kayak berat banget Uni. Jadi hidup tuh ngerasa kayak remuk redam Uni, jadi banyak tusukan, banyak inilah Uni. Jadi ketika Iksan menanamkan Tuhan di dalam hati Iksan, jadi itu kayak banyak banget perubahan dan keajaiban yang Iksan rasakan. Iksan tuh kayak di situ tuh kayak mengucap syukur luar biasa Uni.
Maksudnya walaupun beban walaupun masalah itu masih ada gitu Ada, ya, tapi cara menghadapinya kita udah udah beda gitu berbeda. ya. Karena Betul, kita Uni. merasa kuat karena kita sekarang punya Tuhan Punya gitu. Tuhan, betul. Jadi Sama. segala sesuatu yang bersangkut paut di dalam hidup Iksan, Iksan serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Mhm. Jadi Tuhan tuh benar-benar rangkul dan bimbing Iksan. Tuhan tuh bilang sama Iksan ini, Heeh, nggak usah ada kekuatan dalam dirimu, karena kan ada aku yang menyertaimu. Tuhan tuh iya, Iksan selalu mengingat apa Tuhan bilang seperti itu, Iksan selalu mengingat begitu. Jadi ketika sesuatu hal yang misalkan Iksan tidak melibatkan Tuhan itu, Iksan ngerasa itu berat banget. Tapi ketika ada satu hal, ada problem, tapi Iksan melibatkan Tuhan di situ, itu merasa tuh kayak, ah, ya sudahlah, kan gue juga punya Tuhan, yang penting gue tetap berusaha. iya, Gitu loh Uni. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, pada saat tanggal 28 Agustus Iksan dibaptis, mulai hari itu Iksan mulai menjadi seorang anak Tuhan Yesus. mhm, Iksan mulai menjalankan kehidupan Iksan sehari-hari bersama Tuhan Uni. amin, Dan haleluya. hingga hari ini Uni. Sampai hari ini. Dengan seiring berjalannya waktu Uni, Iksan bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus itu sampai hari ini tuh banyak banget keajaiban-keajaiban yang Iksan lewati Uni, mulai dari hal kecil sampai hal besar Uni, dan itu pun nggak disangka-sangka bakalan Iksan bisa peroleh itu Uni. Mhm, Dan apa namanya? eh di balik itu semua apa namanya masa lalu Iksan, tapi sekarang itu tuh Tuhan tunjukin gitu loh. Eh Iksan pernah ngerasa unik. Iksan pernah ngerasa Iksan itu tuh berbeda dari yang lain. Berbedanya kenapa? mhm. Iksan pernah insecure sama diri Iksan ini. Itu kenapa? Kayak Iksan nggak ngerasa percaya diri gitu. nggak percaya diri. Mhm, Iksan tuh orang yang banyak kekurangan. mhm. Iksan ngerasa orang yang banyak kekurangan. Bahkan insecure Iksan tuh kok gue kulitnya hitam. Teman-teman gue kok kulitnya putih. Bener loh, jujur loh nih Iksan ngomong gitu. Kalau cowok mah itu mah nggak masalah. Iksan bilang begitu nih. Ya terus, Terus ya, Iksan sampai doa unik. Jadi di gereja Iksan tuh ada minta ada putih. kayak doa gitu. Bukan minta putih. Iksan nanya sama Tuhan. Iya. Tuhan, gue ngerasa berbeda sama teman-teman gue itu kenapa Mhm, Tuhan? Gue mhm. ngerasa asing sama teman-teman gue itu kenapa Tuhan Yesus? Terus Tuhan bilang sama Iksan, mau kamu hitam, mau kamu nggak punya tangan, mau kamu nggak punya kaki, mau kamu bagaimanapun itu, kamu sama di hadapanku kata Kamu Tuhan. tetap berharga buat Kamu aku. tetap berharga kata Tuhan. Kamu tetap Jadi kamu anak yang nggak aku nggak sayang. usah berpikiran kamu insecure, kamu ini, kamu itu nggak usah kata Tuhan. Iya, Karena gini, setiap manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya Uni. iya, Betul nggak Uni? iya, Nah, jadi di situ, jadi kita sebagai manusia ini harus bisa saling melengkapi gitu loh. Ya makanya iya. Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya Uni ya. Mhm. Jadi di situ saya ngerasa, oh iya ya Tuhan Yesus ya, bahwasanya apa namanya, mau bagaimanapun itu gue ya pasti ada satu hal di dalam diri gue tuh yang bisa gue tunjukin ke orang lain bahwasanya gue berharga di hadapan Tuhan gitu loh. Iya, Tuhan, buat Tuhan itu kita itu begitu sangat berharga buat Dia gitu. Jadi apa orang apa kata orang ya, eee, kita jangan memikirkan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan buat kita gitu. Itu beda. Kalau kita tahu apa kata Tuhan buat kita, kita nggak akan mikirin lagi apa kata orang. Yang penting kan Betul, apa kata Tuhan buat kita. betul Uni. Nah, setelah di Kristen biasanya kita cara-cara bicara kita itu berbeda gitu loh. Oh, kamu tuh berharga. Nah, itu omongan orang Kristen. Betul banget Ya, Uni. kamu itu dicintai karena kita itu Tuhan itu begitu cintai makanya dia mati di atas. Apa yang nggak mau dikasih buat kita? Betul Pekerjaan, Uni. Betul. pakaian, makan, mati, nyawanya aja dia kasih buat kita ya Betul kan? Uni. Itu. Itu Ihsan merasakan banget Uni. Dulu Ihsan manusia yang tidak percaya diri Uni. Sama aku juga. Tetapi ketika Ihsan menanamkan Tuhan Yesus di dalam diri Ihsan, Aku juga. Ihsan tuh mulai memberanikan diri buat berbicara di depan umum Uni. Dulu tuh Ihsan nggak bisa Uni. Ketika Ihsan Iya, berbicara di depan umum, itu terbata-bata. Jadi iya. sekarang, itu kayak Ihsan tuh udah memberanikan diri gitu loh. Karena udah jalanin aja kata Tuhan. Tuh Iya. ada gue ini yang nemenin lo, ngapain lo takut kata dia gitu. Iya. Jadi istilahnya tuh seperti itu Karena Uni. karena kita itu gimana ya, kalau kayak kata temanku yang bersatu kamar itu kata intimacy itu, keintiman Kayak sama kita tuh hubung sama Tuhan itu kita itu ada gitu. Maksudnya betul. gue ada Tuhan gitu. Maksudnya kalau, maaf bukannya kita mengungkit-ungkit yang lama, tapi kalau di yang dulu itu kan kita mungkin nggak merasakan hal-hal yang seperti itu gitu. Betul Ya sih betul. kita menjalani, ibadah-ibadah, menjalani, tapi kan kita nggak ada intim sama Tuhan gitu. Ya udah kita Betul. sekedar mengerjakan ritual-ritual aja. Betul. Tetapi kalau bersama Tuhan Yesus itu kan
tentang hubungan kita bersama Tuhan ya. Jadi kita kalau apa-apa ya ada Tuhan, Tuhan dekat. Kadang-kadang kita bisa mendengar suaranya, maksudnya mendengar suaranya dari misalnya dari aku misalnya kan, dari misalnya kalau aku lagi ada masalah tiba-tiba kamu ngomong ini, itu biasanya kita dapat konfirmasi, oh itu Tuhan bicara melalui Iksan gitu, atau misalnya Tuhan bicara melalui aku untuk kamu gitu. Dan itu pasti dikonfirmasi sama Tuhan bahwa kita tahu itu Tuhan yang lagi bicara sama kita. Betul banget. Atau kadang-kadang kalau kita lagi baca Alkitab gitu. Betul banget Uni. Iya. Itulah Uni lebih kurangnya perjalanan Iksan di dalam Tuhan ya Uni. Iksan pengen selama Tuhan masih beri kesempatan Iksan hidup di dunia ini Uni, masih Iksan akan selalu apa namanya, hidup lebih lama dalam Tuhan Uni. Untuk selama-lamanya Iksan untuk Tuhan Yesus Uni. Kalau sekarang kegiatan Iksan apa? Kalau untuk saat ini kegiatan Iksan ya puji Tuhan juga nih Uni nih. Iksan kalau boleh sharing ya Uni ya. Iya. Dulu tuh Iksan karena dirantau orang ya Uni ya. Jadi segala sesuatu tuh Iksan bisa dibilang anak yang mandiri Uni. Jadi mulai dari SMA tuh Iksan udah hidup sendiri Uni karena keluarga broken home ya Uni ya. Jadi akhirnya Iksan memutuskan buat tinggal sendiri gitu Uni, dan Iksan selalu menanamkan dalam diri Iksan, gue tuh harus punya pendidikan karena biar bisa membahagiakan orang tua satu hari nanti dan bisa mensupport sistem adik-adik juga gitu loh Uni. Jadi walaupun Iksan sekolah terbata-bata, bahkan juga terlambat sekolah, begitu juga dengan kuliah Uni. Iksan terlambat kuliah dan ya puji Tuhannya Uni. Maksudnya waktu di Bandung itu kuliahnya belum selesai? Belum selesai Uni, karena kan Iksan dulu tuh biayanya sendiri gitu kan, dan akhirnya belum selesai di Bandung, Iksan ke Jakarta itu tuh buat bekerja gitu loh Uni. Dan jadi waktu itu pas terpotong lah kuliahnya gitu. Akhirnya terpotong kuliah Iksan bekerja, dan ujung-ujungnya di kampus Iksan itu udah nggak bisa gitu, udah di blacklist gitu loh Uni. Terus akhirnya ya puji Tuhan di tahun 2023 kemarin Tuhan kayak bilang sama Iksan masih diberi kesempatan buat bisa kuliah lagi, dan puji Tuhan Iksan sekarang itu dalam masa kuliah Uni. Jadi Iksan kuliah. Jadi Iksan bersyukur banget Uni. Iksan nggak nyangka Uni. Tapi Iksan tetap pengen bisa menjadi orang yang bersukses lah di dunia dan akhirat dalam Tuhan ya Uni ya. Makanya selalu melibatkan Tuhan aja intinya Uni. Pasti ada aja jalannya. Pasti kita nggak nyangka-nyangka Uni. Pasti ada aja jalannya gitu. Ya makanya kan orang Kristen itu kan hidup di Yeremia berapa ya? Yeremia 17 ayat 5 kalau nggak salah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya kan? Betul Uni, betul banget. Tuhan. Jadi kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Betul, mengandalkan mengandalkan diri kita sendiri aja dia. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya karena betul. Tuhan karena Tuhan dia mau kita bergantung sama dia. Betul. Betul banget Uni. Jadi Iksan bersyukur banget nih sekarang Uni. Iksan tuh dari dulu tuh pengen kuliah gitu, dan puji Tuhannya sekarang tuh Iksan kuliah Uni. Tapi kerja juga nggak? Kalau kerja sebetulnya Iksan juga kuliah sambil kerja, karena kan support sistemnya kan dari diri sendiri Uni. Jadi bukan dari keluarga, jadi dari diri sendiri. Support sistemnya dari diri sendiri dan Tuhan yang support banget Uni. Kalau nggak ada Tuhan mungkin Iksan nggak tahu Uni. Dan akhirnya sekarang itu Iksan kuliah dan bekerja, dan untuk saat ini Iksan tidak bekerja Uni karena kemarin itu sempat putus kontrak sama perusahaan Iksan bekerja. Jadi saat ini belum bekerja. Iya, lagi proses untuk apply pekerjaan sih Uni. Ya semoga aja pasti ada jalannya dari Tuhan, karena tidak ada yang tidak mustahil oleh Tuhan Yesus itu Uni. Oke. Ya jadi begitu Uni lebih kurangnya perjalanan Iksan di dalam Tuhan. Semoga bisa membawa berkat untuk teman-teman di luar sana. Amin. Ya kalau misal ada juga ya, berarti saat ini kan Iksan kuliah tapi belum bekerja. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya loker gitu ya, informasi-informasi atau boleh sharing kerja, boleh sharing atau boleh komen di bawah nanti ya, di bawah. Oh nanti aku bisa kabarin. Atau misalnya pengen juga support Iksan untuk kuliah saat ini, boleh juga nanti aku cantumin BCA-nya Iksan bawah ya, kalau terberkati karena dia belum bekerja ya, karena masih kuliah. Terus apalagi nih? Maksud gimana kalau bersama keluarga mau diceritain nggak? Kalau nggak mau diceritain juga nggak masalah. Maksudnya gimana sama keluarga? Kalau nggak mau diceritain nggak masalah. Soalnya gini ya, kalau kita bawa-bawa keluarga takutnya nanti dibully lagi gitu atau apa. Aku agak ini ya, agak ngeri gitu ya. Mendingan terserah kamu sih, nggak usah ya. Enggak, gini nih.
aku sih it's okay lah ya Uni ya. Mungkin aku bisa sharing sedikit aja mengenai keluarga. Aha, Aku orang Minang asli Uni, mama papaku tuh Minang asli iya gitu loh. Ya orang asli, Pasaman lah ya. Ya mau iya. gimana pun orang mungkin saat ini tuh orang berkuar-kuar di luar sana bilang aku bukan Minang ya. Aku no comment gitu loh soal itu karena mereka tuh punya hak Uni. Ya, Kita tidak bisa memaksa jempol orang tuh buat tidak mengetik Uni. Itu nggak iya, bisa. Karena jempol manusia orang Indonesia tuh banyak banget ya kan iya, Uni ya. iya, Jadi ya aku nggak masalah buat aku kalau hubungan aku saat ini sama keluarga terutama mamah dan papaku dan adik-adikku ya hubungan kami tuh baik-baik Uni mungkin ada sedikit problem cuman ya selagi masih bisa diperbaiki Iksan selalu mencoba untuk memperbaiki gitu Uni mm, karena mau bagaimanapun mamah tetap mama Iksan papa tetap papa Iksan dan adik juga amin. tetap adik Iksan gitu loh Mhm, karena Tuhan itu tuh yang diutamakan tuh orang tua dulu nih Uni iya, ya kan Tuhan itu bilang Tuhan itu apa namanya eh gara-gara apa masa lalu kita begini dan akhirnya sekarang karena ikut Tuhan jadi kita durhaka sama orang itu nggak ada Uni itu iya, mustahil Uni mhm, ya kan jadi Iksan mau bagaimanapun ya kita berbakti sama orang tua Uni iya, walaupun untuk harus, harus. walaupun orang tua tuh nggak support ya pastilah Uni ya mana ada orang tua yang pengen berbeda sama anaknya Mhm, cuman ya karena udah dewasa udah bisa menentukan baik dan buruk tentang hidup masing-masing apalagi seorang laki-laki dan tanggung jawabnya lebih besar Uni jadi iya. Iksan udah bisa menentukan ini loh yang terbaik buat gue masa depan gue tuh di sini gitu loh karena di dalam Tuhan gitu loh. Ya, ini Coba ada Mas. video kita sebelum ini juga bersama Ihsan manggilnya Mama. Nah, itu sebenarnya kakak atau adik dari Mama. Adik mamaku. Ah, itu dari adik dari mamanya, tapi maksudnya ini mama aslinya yang dia bilang ya. Iya Soalnya mamaku. nanti, oh mamanya support kok ini kok nanti Enggak. kok beda di sini ngomongnya beda karena ini tantenya juga dipanggil mama gitu, eteknya ya, eteknya Hmm. juga dipanggil mama. Tante kok aku panggil mama Tapi ya. kalau mamanya yang dia bilang ini mama aslinya yang Ada ada di di Padang. Padang gitu ya. Jadi begitu teman-teman untuk sharing aku kalau misalkan apa namanya kalau teman-teman semoga berharap teman-teman bisa termotivasi dengan sharing aku mungkin lebih kurangnya kalau ada yang kurang tepat atau yang salah-salah ya mohon dimaafin ya teman-teman karena Iya, cenah. jadi Oke, begitu nih apalagi nih yang mau ditanya ini masih panjang nih waktu kita apalagi ya. ini diedit Ya udah aja. kita ngomong berbiasa ya luar biasa buat aku sih. Aku kenal Iksan ini ya. Itu kita kita ini aja di sini ya. Oh Aku ya, kenal Uni ceritain dong awal mula kita kenal tuh seperti apa? Kan kita ya. nggak langsung Awal kenal. kenalnya waktu itu kan aku lagi viral-viral juga tuh di sebenarnya itu di akun aku yang TikTok aku yang pertama itu yang heboh banget itu gara-gara aku soal suku ini ya. Nah, terus Ihsan itu sebenarnya udah kirim Udah apa? aku chat, Udah udah di aku chat, chat, udah di komen-komen. Cuman kan nggak aku ditanggap. bukan nggak ditanggapin, nggak kebaca kan banyak yang komennya sekarang. Kalau sekarang itu memang aku jarang baca komen kecuali yang tiba-tiba tampil aja, tiba-tiba tampil aja. Makanya ketika waktu aku disuruh cari komen yang ini, aku cari baru kebaca itu ya ampun semua itu aduh udahlah ya aku males gitu ya buliannya itu luar biasa makanya mendingan aku nggak baca komen kan gitu Dan sakit akhirnya, hati dan akhirnya, nah ada eh, akhirnya kamu kamu apa sih kamu itu orang lain yang no no ngomong no. ya Jadi gini, eh dan akhirnya singkat ceritanya ya Uni ya. aha, Jadi ada salah satu TikToker Minang Uni, aha. ya kan TikToker Minang ini Oh tuh iya yang dia itu berteman sama Unirita gitu. oh Dia iya tuh sering tadinya ngobrol sama Unirita. iya Dah, jadi TikToker Minang ini tuh suka chatan juga sama aku ya ngobrol sharing lah. Aku suka curhat oh juga iya sama itu dia. ya itu dia baik loh dia memang Dia bilang Muslim loh dia Uni. muslim dan dia juga tiktoker yang Min, terkenal juga iya aku di Minang. karena akunnya udah lama nah itu tuh kita berdamai karena kan dia bilang Uni walaupun gimana pun Uni tidak bisa dibilang Minang lagi yang itu Betul, kan betul, betul. nah Itu itu positif banget, ini komennya iya positif banget. tapi ngomongnya tuh Baik baik-baik gitu banget, ya. Ya aku enak terima banget kalau sih. memang nggak dibilang Minang lagi tuh ya udahlah nggak masalah. Memang kalau memang begitu adat istiadat Minang itu ya udah kita nggak Minang lagi udah oke. Tapi yang aku jawab-jawab ini ya yang banyak kan yang bilang aku orang Nias, orang Batak, Itu mukanya yang peta, jadi problem buat kita ya. namanya Margareta. Oh, oh, ya itu kan udah pindah ya terus gimana? Akhirnya kan aku angkat bicara lagi, bawa Iya lagi dong. Minang, ya kan? Gitu. Nah, itulah aku kenal sama Iksan dari dia, terus dikasih lah itu Iksan, Kontaknya. ya dikasih TikTok kamu bukan Oh, sih? jadi gini, aku bilang sama apa ya TikToker tersebut, aku bilang bilangin dong Uni, aku bilang Aha. sama Uniritanya biar DM aku dibaca, aku bilang gitu kan. Dan puji Tuhannya, besoknya Unirita tuh baca DM aku dan di situ kita tukaran kontak. Nggak Iya, lama habis itu kita ketemuan ketemuan deh. gitu, Nah, ketemuan.
Dan dari pertemuan pertama tuh sampai hari ini tuh kita bisa sering banget ya Uni ya buat Udah sering, ketemu. dia udah ketemu mama aku, udah Ya udah ngobrol banyak udah sama ngomong mama soal adat Nunilita. istiadat lah segala macam, dia omongin tuh berdua sama mamaku. Waktu itu mamaku masih di Jakarta, Betul, sekarang kan betul. udah balik lagi ke Padang gitu. Betul. Jadi dulu tuh sempat sih kayak cerita tentang adat istiadat Minangkabau Iya sama sama mamaku. mamahnya Unilita dan ada saudaranya Unilita juga dan Kakakku aku juga udah pernah ketemu pernah. sama anaknya Unilita juga. Ya Iya. pokoknya aku udah sering banget sih Uni ketemu Jadi sama Uni. udah ketemu keluarga ya, dia juga udah kayak adikku banget Ya, gitu. jadi Kalau ada apa-apa ya datang. Udah pergi ke gerejaku juga yang bareng. di sana. Berapa kali tuh ya ke gereja di Sering situ. lah pokoknya begitu Uni kontak Nah, langsung jalan. cuman kemarin-kemarin ini kayaknya dia belum mau bersaksi sih ya gitu. Mungkin belum ya. Waktu itu pernah di Mikana sih ya. Iya, udah Ya, lama sih Uni. udah lama itu tapi yang kayak bikin video begini nih ya ini baru Ini pertama baru kali sih dan Iksan ini ini. baru juga ada waktu sih Uni. Iya, Biasanya kalau kita ketemu kalau nggak di luar atau nggak di gereja sih Uni. iya. Ya kan ya. Jadi Kalau ini ini kan baru waktu yang tepat. Iksan nginap di tempat aku. Kan ada kamar di situ. Maksudnya ruang tamu dijadiin kamar. Jadi bisa nginap Ya, di sini. bisa nginap udah berapa kali kok si Iksan udah yang kedua ini ya. Tadi Betul. sama Tante. mamanya yang ya tantenya yang dipanggil mama. Cuman tadinya mau nginap tapi nggak jadi karena Anaknya lagi ada. iya terus nggak bawa baju ganti juga kata akhirnya dia pulang. Tapi aku juga mau bilang makasih sih sama Unilita karena Apa? jujur aku di sini tuh nggak punya siapa-siapa ya ibaratnya Uni. Iya. Aku anak rantau Ya juga. kita pernah berantem juga loh. Ya Tapi itu kalau biasa anak-anak lah. Tuhan itu ya Berantem biasalah karena kakak berantem. sama adik gimana sih anjing sama kucing tuh nggak jauh beda soalnya kan. Hari ini berantem besok udah WA Berbaikan lagi. lagi Hari gitu lah. ini udah ini lagi. Apalagi anak Tuhan gitu, anak Tuhan itu. Nggak boleh lama-lama. Iya, aku cerita deh kamu tuh jangan begitulah. Kan kita kan walaupun berantem tapi di grup masih kan kita di grup Tetap. masih grup Minang itu. Jadi aku kan aku lagi ini nih sama Iksan lagi hubungan kamu jangan gitulah. Itu kan adik kita gitu. Jadi akhirnya aku nyadar lagi diingetin sama kakak-kakak Minang-Minang juga orang Minang gitu. Ya Uni, aku cuma bilang makasih sama Uni. Iya sama-sama lah Ya kita. untuk selama ini tuh Uni tuh banyak banget juga sih support aku ya terutama tuh support Iya. sistem Jadi aku aku. tahu banget keadaannya dia. Makanya kan aku bilang kalau misalnya ada yang terberkati untuk saat ini karena dia kan lagi kuliah dan udah 2 kali ya pekerjaannya ganti dan yang terakhir kali itu Putus kontrak. putus juga gitu. Nah, ya kalau yang terberkati ya gitu aja. Ya, itu nih Ya, Rita, nanti aku makasih. tulis itunya di Hmm, description ya. makasih banget ya Uni Rita udah support sistem aku, udah mau jadi saudara aku di sini dan udah bisa jadi teman curhat aku, tempat aku berkeluh kesah gitu loh semua tuh Uni tampung gitu loh. Jadi aku bersyukur Iya. banget sama Tuhan karena udah mengirimkan sosok Uni Rita ke dalam hidupku. Jadi hidupku Amin, terima kasih. makin terberkati juga oleh Uni Rita. Makasih. Thank you ya Iksan Unilita. Semua karena Tuhan Kita Yesus ya. Tuhan Yesus lah yang mempertemukan betul kita. banget. Kita tetap di jalan Tuhan ya Uni ya, tetap Amin. fokus Ya, sama makanya Tuhan. kan kalau ada apa-apa kan aku selalu bilang kamu sebandel-bandel kan dia masih muda ya. Umurnya 27, gue 28. Bisa aja loh. Kan beda setahun ya. Jadi kan aku tetap lebih tua. Kamu kalau mau bandel-bandel juga ya, itu bercanda tadi ya umur 28-nya. 28 plus sedikit. Plus banyak banget plusnya. Ngomongin gue nakal lagi. Kalau misalnya sebandel-bandelnya gitu ya, tapi yang namanya anak muda ya, gitu anak Tuhan, tapi tetap jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus gitu ya. Itu aku selalu aku bilang. Ya kita pergi kemana-mana kemarin juga pergi ke Bandung kita itu janjiannya di sana. Ketemunya di sana gitu. Oke. Makasih sih Uni, thank you sih Uni. Aku mau bilang makasih terus sama Uni karena aku ngerasa banget Uni tuh kayak dapat kakak cantik. kalian yang suka bilang kan, yang suka bilang filter nih. Kalau gue filter gue duluan yang pakai lipstick. Ini pakai video itu tuh, pakai video kamera biasa. Kamera biasa bukan pakai TikTok ini ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman tuh biasanya orang yang bijak Uni, dia bisa menentukan mana yang filter atau tidak Uni. Biasanya orang yang bukan bijak, orang yang ngerti enggak itu sebenarnya orang yang ngerti itu kan harusnya kalau yang pakai filter itu kan ada tulisannya filter pakai filter betul, ini di bawah gitu. Betul. Tapi di edit tuh nggak mungkin Uni, masa iya di edit? Tapi kalau pakai filter pun walaupun misalnya berubah lebih cantik gitu ya. Tapi masih mukanya masih sama, cuman kayak pakai itu aja. Tapi kalau misalnya aku pakai dandan kayak gini,
nggak usah pakai filter udah cantik. Tapi percaya deh teman-teman dan saudara-saudara semua percaya deh. Unirita tuh aslinya tuh kalau menurut aku pribadi ya, lebih baik asli daripada di video tuh kalian dibohongin, lebih baik asli cantiknya, benar. Benar loh. Cantiknya tuh feel kalau asli tuh natural, benar loh. Gue harus apain? Gue harus hapus make upnya saat ini kalau nggak mungkin kan. Benar, Unirita tuh aslinya tuh memang ini. Iya. Ya kan, jadi itu nggak ada Kasih yang itu namanya sang. ngapain gue harus bohong, jangan kalian bilang nanti gue bilang iyalah si Iksan kan dekat sama Rita ini enggak. Nah ini Iksan juga mukanya asli tuh ganteng. Jelek burik begini ha. Enggak, dia kan merasa aku hitam. Lah adikku juga hitam. Lah dulu aku ya banyak orang perempuan itu tipe-tipenya banyak. Ada yang nggak suka putih. Kayaknya cowok kalau misalnya cowok itu putih gimana? Itu kan tipe-tipe orang. Iya, karena semua orang tuh punya, setiap orang tuh punya tipe masing-masing. Tipe masing-masing ya. Betul. Tapi Syukurlah. aku tuh nggak pede aja sama kulit aku. Ya biasalah gitu kalau loh. tinggal di kampung ya, karena suka ngeledekin nih hitam. Jadi kita merasa gedenya merasa itu kan adikku begitu. Tapi unik tau nggak? Aku tuh nggak bisa putih karena tulangnya juga hitam. Bohong itu dia. Oke ya guys ya itu aja ya. Jadi kita nggak mau nyinggung keluarga juga. Ya udahlah kita hanya murni bersaksi aja. Betul. Kita nggak bawa-bawa yang lain-lain agama-agama yang atau apa. Kita nggak bawa. Betul. Kita juga ya. tidak menyinggung siapapun di sini. Kalau mungkin ya ada salah-salah kata kita mohon maaf.